Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Halo. Masih bersama Ido dari OPFC. Kita akan membahas chapter berapa ini? 1107. 1107. Maaf ya, minggu kemarin nggak ada konten karena memang kesibukan. Ya kebetulan chapternya juga lagi kosong, jadi kita memutuskan ya udahlah, nggak dulu. Udahlah, nggak. Tapi kali ini kita akan bahas review chapter kali ini ya. Chapter gede. Chapter ini banyak yang menarik. Kita bakal ulas satu-satu ya Mas ya. Sebelum ini jangan lupa teman-teman subscribe dulu yang belum subscribe. Terima kasih yang udah subscribe. Tanpa bantuan teman-teman juga kita nggak akan bisa bertahan sampai sekarang seperti ini. Oke, thank you. Langsung aja kita bahas. Mau jadi Gorosei nggak? Tapi ini dari awal dulu ya Mas ya. Yang dari awal itu kita akhirnya dikasih lihat Giant Warrior Pirates setelah sekian lama banget ya. Banyak ya. Iya. Cuman yang kita kenal kan emang cuma 4 ya. Dori, Brogy, Oimo, Kasi. Terus ternyata pasukannya banyak banget ya. Gak nyangka kalau sebanyak itu loh. Nah, aku udah ini sih waktu di flashbacknya Dori, Brogy, mungkin memang teman-teman banyak yang lupa, termasuk Mas Daris. Kalau emang anggotanya itu banyak sebenarnya. Sempat dikasih lihat waktu kita dikasih flashback Dori sama Brogy alasan mereka berantem. Jadi paling nggak di animenya itu malah lebih kelihatan lagi kalau anggotanya lumayan banyak. Aku lupa udah lama banget itu. Iya, makanya sampai sama Oda juga dikasih. Mungkin ada temen yang bahkan lupa sama sekali Oimo sama Kasi ini kan. Jadi sama Oda dikasih sekilas pengingat di chapter ini. Cuman yang menarik dari sudut pandang Usopp yang nggak kenal Nika, kedatangan Giant ini emang dia langsung bisa menyimpulkan bahwa mereka pengen nolong Giant ini pengen nolong Luffy dan kawan-kawan. Ini apa ya? Chapter itu penegasan dari chapter kemarin. Ini mereka ngapain kok bisa datang? Ternyata emang beritanya kan udah nyebar kemana-mana gitu. Yeah. Ada penegasan itu. Walaupun ada alasan lain yang mungkin berkaitan sama Nika, tapi alasan utama mereka aku yakin bahwa emang pengen nolong. Soalnya kan Nika pun pasti hutang budi juga ya. Gede, utang budinya sama Luffy gede banget. Oimo sama Kasi juga ya kan. Lanjut dulu. Anjay itu Buster Call hancur seketika ngakak. Lanjut dulu. Jadi yang ini aku adegan ini ngakak banget sih Mas. Cuman ya literally nggak punya otak sih si Brook. Cuman ya, ini cuman ya adegan ini tuh menurutku nggak sekedar aku masukin ini nggak sekedar karena emang ini adegannya lucu, tapi emang ini kayak penegasan bahwa bentar lagi mereka bakal melepaskan diri dari Egghead, bakal kabur. Cuman penegasan itu aja sih. Lanjut langsung ya Mas ya? Iya lanjut. Nah ini salah satu yang buatku menarik di chapter ini sih. Yang bikin penggemar Zoro yang suka debat Zoro sama Sanji ini bikin penggemar Sanji agak deg-degan. Loh kok masih imbang sih kayak gitu? Bahkan enggak sebenarnya ini kan aku menariknya tuh bukan diimbangnya tapi Zoro yang bilang kalau ini kok kamu yang ngatur pacingnya sih gitu. Iya. Berarti levelnya masih di atas Zoro. Nah itu makanya aku bilang tadi penggemar Sanji agak ketar-ketir. Bukan kebalik, penggemar Zoro agak ketar-ketir. Soalnya penggemar Sanji bakal ngebully penggemar Zoro di sini. Soalnya ya, Zoro kelihatan ini ya Mas ya, kelihatan agak diatur sama Lucci. Kewalahan juga. Dari ngos-ngosannya kan kelihatan kan kalau Zoro lebih ngos-ngosan dari Lucci. Iya, jadi emang nggak salah-salah banget kalau Jinbe datang buat jemput. Ya itu nanti kalau Jinbe udah datang udah pasti beda anunya. Pace-nya bakal berubah jelas.
Tapi ya emang gimana Zoro aja belum kelihatan pakai Hausoku Haki di sini kan. Berarti kan dia belum maksimal penguasaannya. Dan Zoro itu kan selalu soal Zoro itu kan kayak Erza ya kalau di Fairy Tail gitu. Ya. Jadi kalau nggak kedesak dia tuh full powernya nggak keluar. Dan mungkin selama ini kan lawan siapa aja kan selalu kedesak kan. Mungkin juga karena faktor mereka tujuan utama di sini adalah kabur. Ya itu. Bukan juga bertahan hidup. Tapi suka nggak suka faktanya adalah bahwa di sini Zoro sendiri bilang kalau ini kok yang ngendaliin pertempuran kamu gitu. Padahal aku tuh pengen kelar cepet-cepet gitu loh. Nah mestinya enggak dong. Aku harus nahan kamu di tugasku, nahan kamu. Harus bukan ditinggal. Kamu tapi nahan kamu. Nah, makanya Lucu juga bilang kalau harusnya, kalau rasionalnya Zoro harus ditinggal. Tapi dia kan ya namanya Lucy itu kan nganu ya, bagaimanapun Lucy itu kan agen jago banget kan. Makanya dia tahu taktik seperti ini tuh ini hal yang normal sih buat Lucy. Dia udah ngerti gimana top ini. Jadi ya menurutku ini adalah penegasan aja kalau memang Lucy itu super kuat. Ya sedikit di atas Zoro lah masih. Kita nggak bisa bilang sedikit atau enggak ya, tapi yang jelas Lucy itu sangat kuat. Nah, levelnya nggak bisa diremehin. Ini tuh naikin strata Silverpole ya. Silverpole itu memang orang-orang yang kuat banget. Dia berada di tempat yang berbeda dengan angkatan laut gitu loh. Kalau ngomongin kekuatan itu. Nah, kekuatannya setara siapa di One Piece itu kan kita nggak bisa ngomongin kekuatan tanpa ada nganunya ya, tanpa ada perbandingannya ya. Dan sekali lagi ini Awakening loh, dia pakai Awakening lawan Zoro. Mungkin lanjut dulu Mas. Masih banyak lagi nih yang salah satu yang menarik buatku. Mereka kan bikin angkatan lawan kewalahan ini padahal di atas level Buster Call yang normal, jauh di atasnya. Tapi senjatanya malah berbalik, ya kan? Nah, yang aku penasaran, apakah ini berarti apa istilahnya? Daya tempurnya angkatan laut bakal jatuh drastis. Soalnya pasifistanya kan nurut semua sama Bonnie sekarang. Yang Kuma. Nah itu berarti kan daya tempurnya angkatan laut bakal jatuh banget. Apalagi Vegapunk udah nggak berpihak mereka lagi. Kecuali Seraphim mungkin ya. Mungkin. Jadi bagian ini kayaknya kita udah mulai tahu kalau dunia ini bakal chaotic, soalnya persenjataan angkatan laut juga udah mulai jatuh. Padahal mereka udah menghanguskan Shichibukai. Ya walaupun gantinya Seraphim ya. Iya, maksudku kan tetap jauh ya levelnya. Yang jadinya balance jadi imbalance. Nah, jadi nanti tak bahas lagi deh. Aku ada lagi hal yang pengen tak bahas setelah ini. Lanjut ya Mas ya. Nah ini akhirnya Bonnie jadi bagian itu kayak menegaskan bahwa nantinya yang menjelaskan soal nikah ke topi jerami itu Bonnie kemungkinan. Menurut Mas Daris gimana ini? Iya kan ya? Ya kayaknya ya, karena kan mereka karena ini tuh kan udah kemungkinan besar tuh nanti Bonnie masih akan sama topi jerami sampai di Elbaf ya. Jadi window time-nya buat ngasih tahu nikah itu apaan tuh ya di sini ya, ketika mereka nanti udah kabur itu. Dan udah nggak ada lagi yang bisa nyeritain nikah itu siapa selain Bonnie. Iya juga ya, Vegapunk. Sebenarnya ada sih, Atlas dan kawan-kawan kan masih punya otaknya Vegapunk, tapi di satu sisi yang pemeran pentingnya Vegapunk ini udah ngenes ya aku. Tapi aku yakin akan selamat sih somehow. Iya, karena adegan berikutnya Sanji masih susah payah untuk nyelamatin Vegapunk dan Bonnie. Masih ya walaupun di sini ada selamatin Bonnie ya. Tapi Vegapunk masih di belakang Sanji sama Luffy. Dan ini juga adegan menarik banget ya Mas ya. Enggak, ini aneh sih. Enggak, aku ada hal yang bisa aku jelaskan dari sini.
Ini bukan, menurutku ya, bukan haki. Kalau ada yang bilang kalau ini hubungannya sama haki, soalnya kan Kizaru sempat dikasih lihat dia menghalangi menghalangi cahayanya Kizaru ya, Rayleigh pernah menghalangi cahayanya Kizaru pakai haki. Nah, kalau di situ adegannya Rayleigh itu menebas tubuhnya Kizaru yang mau pindah, bukan cahaya yang dikeluarkan. Sementara di sini yang ditendang oleh Sanji itu adalah serangan laser Kizaru. Yang mana gak cuman yang kaget itu bukan cuman ini, Kizaru yang punya cahaya aja kaget. Kizaru, Franky kaget. Mereka yang jelas-jelas ahli soal laser ya, menganggap ini nggak mungkin. Penjelasannya Sanji cuman cinta ya kan, seperti biasa. Tapi Maksudku adalah ini tuh aku tuh nggak sukanya karena nggak ada apa ya, tiba-tiba gitu loh. Sebenarnya menurutku bisa dijelasin karena apa ya istilahnya, Sanji itu punya tubuh yang satu tebal, dia punya ketebalannya tubuh exoskeleton, beda sama manusia biasa. Jadi dia bisa menendang laser itu menurutku bukan hal yang aneh. Satu, dua, either exoskeletonnya Sanji, antara exoskeletonnya Sanji atau di tubuh Sanji itu, kalau Mas Daris nyadar, alisnya Sanji kebalik lagi. Oh. Ketika alisnya kebalik itu tandanya, nih sorry Mas. Berarti triggernya itu. Nah, triggernya itu. Aktivasi. Jadi kan setiap Sanji exoskeletonnya aktif, tubuh ininya aktif, alisnya itu selalu kebalik. Dan udah sempat jelasin itu di SBS. Ya kan? Sorry kegeser. Nah, itu berarti kan apa istilahnya? Di momen ini exoskeleton Sanji paling nggak teknologi Germa sedang aktif. Nah, menurutku selain exoskeletonnya Sanji, bisa jadi di tubuh Sanji itu ada teknologi untuk menyentuh cahaya kayak yang ada di awal Arc Egghead ini. Ingat nggak Mas? Waktu Atlas. Aku tuh gini sih Mas. Aku paham sih arah berpikirnya seperti apa. Tapi yang aku nggak suka itu semuanya tuh tiba-tiba gitu. Jadi Deus semacam Ex Machina ya. Jadi kayak kenapa baru sekarang? Triggernya apa? Jadi ini kayak sekedar sekedar apa namanya wow faktor aja, jadinya nggak bukan sesuatu yang dibuild. Kita agak bandingin sama hawahnya Zoro bangkit ya, itu kan ada triggernya. Pelan nih, kalah dulu nih, dia nyedot kesedot Emma dulu nih, baru kemudian hawahnya bangkit gitu. Tapi kan ini dress cinta ini jadi kayak adegan gag aja daripada kita genuinely percaya kalau Sanji tuh capable gitu loh. Ya itu emang khasnya Sanji. Sukanya tuh di situ sih, Sanji keredus lagi jadi karakter yang seperti itu. Tapi ya aku paham reasoningnya, aku paham. Pengadeganannya aku yang nggak suka. Oh iya, masuk sih. Jadi emang yang aku nggak suka dari ini adalah karena ini khas Sanji, dia hanya bisa menjelaskannya seperti itu. Padahal pada faktanya di titik ini exoskeletonnya Sanji aktif, soalnya alisnya kebalik. Tandanya cuman itu. Sebenarnya itu ya. Gimana Mas? Sorry putus-putus. Maksudku reasoningnya Sanji seperti itu sih oke aja ya, karena itu kan khas Sanji banget ya. Tapi bridgingnya yang gak ada itu loh, yang des tiba-tiba kayak alis kebalik itu kan sejujurnya kalau orang yang nggak begitu ngikutin One Piece ya, orang yang sekedar baca aja nggak ngerti loh. Iya, yang aku nggak suka di situ juga sih. Kita harus. Jadi rasanya itu lebih kerasa di Machina aja, wow faktor aja. Itu aja sih yang aku paham reasoningnya, tapi aku nggak suka pengadeganannya. Aku ngerti sih niatnya kayak gimana, cuman emang mungkin karena faktor chapter ini padat ya, jadi kayak emang kurang build up-nya kurang.
Iya memang makanya itu. Tapi oke lah. Kalau Oke, lanjut. tapi mungkin Lanjut. kalau teman-teman nggak paham, alasannya kemungkinan kayak itu. Karena exoskeletonnya Sanji aktif. Lanjut. Nah ini yang pengen tak bicarain tadi Mas. Kita sempat apa ya? Ini kayak menguatkan teori kita nggak sih Mas? Kalau Kurohige itu Buccaneer. Makanan ya. Nah Iya, soalnya heeh. Saturn kan bilang yang spesial tuh nggak cuma teach-nya, tapi juga garis keturunannya. Dan tiga Lunarian udah nggak mungkin dong, badannya nggak kayak gitu. Nah, Lunarian itu kan punya ciri fisik kan, yang nggak bisa diapa-apain. Iya. Sorry. Jadi, yang aku suka di sini itu apa sih istilahnya? Kan aku tadi sempat bilang ya Mas ya, kalau daya tempurnya angkatan laut itu kekikis banget. Nah, ini kayak pertanda kalau kalau kayak penekanan kalau saat ini dengan kemunculannya Katarina Devon sama Van Auger di sini itu kayak penekanan kalau pada akhirnya manga ini adalah manga tentang bajak laut. Melihat bagaimana Kurohige pengen menguasai dunia. Itu kayak aku seperti ditegaskan lagi kalau pada akhirnya yang akan berada di puncak nanti itu kemungkinan besar adalah salah satunya adalah pion besarnya adalah Kurohige sama Luffy. Nggak cuman Imu gitu loh. Soalnya kan dari sisi angkatan laut mulai kekikis. Di sini di saat yang sama di chapter yang sama kita dikasih lihat kalau Kurohige pengen menginginkan dunia. Dan bahkan Katarina Devon ini serem sih. Dia mau apa sih istilahnya? Meniru wujud Gorosei. Menurut Mas Daris buat apa itu? Ini aku tuh aneh. Aku. Yang karena kan kedatangan Gorosei itu kan rahasia ya, itu mutlak ya, nggak ada yang tahu. Mereka pun kaget kan kalau dia datang ke sini. Yeah. Nah, sebenarnya yang disalin itu apa? Siapa? Yang kaget terus siapa mereka Mas dapat Daris? Apa? Oh iya, mereka juga bilang kalau mereka nggak nyangka bakal datang. Mereka tuh kesini mau aslinya tuh mau nyalin siapa, tapi kemudian ketika lihat Gorosei mereka nyalin Gorosei. Oke, misi selesai. Ini yang lebih penting daripada nyalin Gorosei menurut. Iya juga sih. Tapi aku begini, mereka kayak head itu jelas. Mereka ngelihat, mereka kan selalu mencuri, mereka kayak head karena ada pengepungan di sana. Nah, ada pengepungan, ada Basterkal. Yang mau disalin menurutku awalnya adalah Kizaru, Admiral. Yang mereka butuhkan adalah authority. Sepikiran. Authority entah apa. Oh, ini Mas. Kurohige setelah kemungkinan setelah menyaksikan kekuatan Seraphim, dia menugaskan Katarina Devon untuk meniru wujud salah satu admiral untuk bisa membalikkan apa sih istilahnya? Supaya bisa dalam keadaan terdesak dia bisa mengendalikan 1 atau 2 Seraphim. Mungkin ya, salah satunya. Itu benar ya, Yang jelas yang ingin ditiru, yang ingin disalin itu sebenarnya bukan sosok orangnya, tapi otoritinya ya. Otoritasnya. Entah otoritas itu nanti dalam bentuk Seraphim atau otoritas itu dalam bentuk sebagai pengaruh atau suatu akses ke area tertentu di pemerintah dunia seperti sebelumnya. Jadi apapun yang mereka incar itu adalah siapapun yang ada di Egghead pada saat itu. Kebetulan dapatnya Gorosei. Bisa jadi Vegapunk, bisa jadi Kizaru ya kan. Benar. Menarik. Mereka kaget ya. Walaupun aku nangkepnya itu bukan kaget tapi kayak perasaan yang kayak masih nggak percaya kalau ngerti nggak Mas?
Aku ngerti, cuman ini kan ngomongin soal bahwa Gorosei ke sana itu nggak ada yang tahu. Iya, masuk akal sih. Aku baru nangkep setelah Mas Daris bilang gitu. Aku awalnya nangkepnya nggak nyangka kalau Borose beneran ke sana. Tapi setelah aku inget-inget lagi, oh iya juga setelah Mas Daris bilang, aku inget lagi kalau oh iya kan nggak ada yang tahu. Jadi kemungkinan bener kata Mas Daris. Salah satu dari Kizaru atau Vegapunk awalnya. Menarik sih. Iya, oke. Yang lebih lucu lagi, menarik lagi, Karibo itu ternyata walaupun udah diteorikan ya Mas ya, Karibo itu ternyata beneran fans beratnya Kurohige. Ya karena ketika dia mau gabung ke Tobi Jerami kan kalimatnya Karibo adalah dia ingin menghancurkan mereka dari dalam ya. Menarik sih. Dan yang bahaya adalah Karibo punya info paling enggak Kurohige dan dia tuh bawa oleh-oleh banyak banget loh. Nah, dia punya info 2 dari 3 ancient weapon. Pluton, Poseidon. Makanya Karibo ini adalah katalis untuk Luffy head to head langsung punya masalah pribadi dengan Kurohige. Dengan Kurohige nantinya. Aku nggak ngerti ya. Itu ada yang berteori temanku di suatu grup itu ada yang berteori kalau gini Mas, apa namanya, Kurohige ini kan akhirnya di lokasi terdekat dari sini adalah Wano, ya kan? Setelah tahu info dari Karibo bisa jadi Kurohige bakal menyerang Wano dan tanpa sengaja membuka tabir Wano. Ada yang mikir kayak gitu juga, jadi bisa jadi trigger untuk membuka tabirnya Wano nanti dari pertempuran Kurohige, tapi ya nggak tahu juga nanti gimana. Tapi ini menarik, soalnya akhirnya apa istilahnya Kurohige dan Luffy jadi bakal. Tapi aku nggak suka ya sama teori itu tuh, tapi secara situasi memungkinkan aja. Cuman yang menarik Kurohige sama Luffy ini seperti katamu Mas, bakal bentrok yang jelas. Dan yang jelas ini tuh dia itu ada secara cerita dia itu ada untuk apa ya istilahnya, membuat dua Yonko karakter utama di One Piece berseteru, punya standing ground yang seimbang. Semua ancient weapon cuman Luffy yang tahu. Iya. Kurohige udah ngerti. Jadi ini tuh kalau dia tahu Luffy dan Kurohige itu punya kedudukan footing yang sama setara gitu loh jadinya. Jadi bentroknya itu jadi lebih fair. Iya, masuk sih. Jadi karena ya faktor ini juga karena Kurohige udah ngalahin Law. Jadi posisinya Kurohige juga akhirnya seimbang dengan Luffy sekarang. Iya. Rod Poneglyph hampir semuanya dia juga punya 3 kalau nggak salah. Sama-sama punya 3. Informasi Ancient Weapon akhirnya bakal dapet. Jadi udah tinggal waktu aja sampai mereka bentrok. Iya, jadi bentroknya nanti equal footing itu aku senang banget sih daripada sekedar ini Luffy plot armornya kegedean nah. Ini nggak ada alasan buat kayak gitu. Emang setelah. Tapi ya siapa yang sangka ya Mas ya, karakter Karibo ini yang awalnya dari awal setelah time skip itu lain masalah ya. Kita tunggu chapter berikutnya. Tapi ini menarik sih karakternya Karibo ini, siapa yang sangka dari awal time skip sampai sekarang kepake terus sih. Ya masih relevan dan mengesalkan. Konsisten. Iya, konsisten dari awal. Tapi mungkin udah dulu ya Mas ya. Oke. Udah cukup banyak. Teman-teman terima kasih. Jangan lupa juga follow medsos FCI yang ada di deskripsi ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di konten One Piece kita minggu depan. Terima kasih.